Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Benson Baban. Saya akan menjelaskan tentang apa arti kudus secara etimologi dan arti kudus secara terminologi dan analisa dari Imamat 18 sampai 22 dengan Yeskiel Imamat 18 sampai pasal 20 dengan Yeskiel pasal 22 dalam konteks perjanjian. Yang pertama, apa itu kudus secara etimologi? Nah, dalam bahasa Ibrani, kudus itu berarti memisahkan, menjadi kudus, menguduskan diri sendiri, menyatakan kudus. Kata kerja ini dalam bentuk sederhana menyatakan tindakan pemisahan, misalnya memisahkan seorang atau sesuatu dari kenajisan. Untuk memahami kudus sendiri sebagai suatu pemisahan dibedakan dengan yang lain. Kita ambil pemahamannya dari contoh kasus, misalnya hari Sabat yang diperlukan terpisah atau dikuduskan, dipisahkan, dikuduskan dari yang lain. Pemahaman bahwa kudus yang bermakna terpisah atau yang dikhususkan dapat kita lihat dari kekhususan hari Sabat, bahwa adalah hari yang kudus. Artinya hari Sabat itu dipisahkan menjadi hari yang dikhususkan oleh Allah. Kalau secara terminologi, kudus itu ialah istilah-istilah yang prinsipal. Untuk kata kudus adalah gadosi dan kodisi dalam bahasa Ibrani dan hagois dalam bahasa Yunani. Terjemahan yang lazim bagi keduanya adalah kudus. Walaupun kadang-kadang keduanya diterjemahkan dengan suci, perbedaan antara kudus dan suci tidaklah secara terang-terangan sama atau tidak secara gamblang sama. Kudus itu berarti diartikan terpisah atau dikhususkan atau terpotong dan digunakan terhadap keadaan terlepasnya seseorang atau suatu benda supaya Tuhan dapat memakainya, dan dengan demikian terhadap keadaan orang atau objek yang dilepas. Hagios mempunyai dasar pemikiran yang sama mengenai keterpisahan dan kesucian terhadap Allah. Kata Maha Kudus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 27 dan kata kudus dalam Wahyu 15 ayat 4 adalah terjemahan dari kata Yunani Hosies. Istilah kudus di PL di Perjanjian Lama sama dengan Perjanjian Baru dipakai dalam pengertian tertinggi terhadap Allah. Istilah itu menunjuk pertama kepada keterpisahan Allah dan dari ciptaan dan bahwa Ia mengungguli ciptaan itu. Demikianlah kudus menggambarkan transendensi Allah, Yahweh, sebab kekudusannya bertentangan dengan ilah-ilah dalam Keluaran 15 ayat 11. Demikian juga dengan seluruh ciptaan dalam Yesaya 40 ayat 25. Lalu selanjutnya analisis selanjutnya ialah analisis Imamat 18 sampai 20. Dalam Imamat 18 sampai 20 adanya perjanjian Allah dengan bangsanya melalui perantaraan Musa. Lalu perjanjian yang ada dalam Imamat 18 sampai 20 ialah Allah akan menguduskan bangsanya. Lalu Allah akan menguduskan perkawinan, hidup, dan umat-umat Allah. Dalam perjanjian itu Allah memberikan larang-larangan kepada bangsanya yang bertujuan di mana Allah menginginkan mereka agar tetap hidup kudus. Sementara dalam analisis Yeskiel 22 dalam konteks perjanjian, Yeskiel 22 memang secara spesifik tidak menjelaskan adanya perjanjian
di sana. Tetapi Yeskiel menjelaskan dosa-dosa yang dilakukan bangsa Yerusalem. Walaupun dalam Yeskiel 22 tidak menjelaskan secara langsung adanya perjanjian, akan tetapi dalam Yeskiel kita bisa melihat Allah murka terhadap bangsa Yerusalem, dan Allah kembali memberikan perjanjian atau kesempatan kepada bangsa Yerusalem dan melakukan perjanjian terhadap bangsa Yerusalem. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.